Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawancara penyusunan RPJMDes dan potensi desa Tani Mulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Safitri, NPM 192180665, jurusan Ekonomi Pembangunan. Desa Tani Mulia, di mana desa yang terletak pada Kecamatan Damprak, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. 늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나봐. IDM Desa Tani Mulia. Desa Tani Mulia termasuk kepada desa mandiri dengan nilai IDM 0,8959. Indeks ketahanan sosial Desa Tani Mulia yaitu 0,954 atau 35,491007%, dan indeks ketahanan lingkungan bernilai 0,867 atau 32,25446%, dan indeks ketahanan ekonomi yaitu 0,867 atau 32,25446%. Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tani Mulia. Bagaimana tahap penyusunan RPJMDes di Desa Tani Mulia? RPJMDes di Tani Mulia per 6 tahun ya, karena itu merujuk dari program kepala desa untuk kita selama 6 tahun. Dalam penyusunan RPJMDes desa itu terlibat dari tokoh masyarakat, dari RT RW, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga desa. Tahapan-tahapan yang dari pembuatan RPJMDes tersebut didasari dari visi misi seorang kepala desa yang diuraikan di dalam berbagai program. Di antaranya ada sampai 5 program dalam penyusunan RPJMDes. Awal dari penyusunan RPJMDes itu mulai dari usulan dari RT RW, dari tokoh masyarakat yang ditampung dalam musyawarah dusun atau musdus. Sudah musdus baru dialihkan ke dalam musrenbang desa untuk dimusyawarahkan secara bersama untuk membuat program selama realita per 6 tahun ke depan. Dalam penyusunan RPJMDes itu juga disesuaikan, tadi yang saya bilang, disesuaikan dengan program atau visi misi kepala desa, disesuaikan juga dengan visi misi dari pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Jadi RPJMDes itu harus saling berkaitan atau berhubungan. Jangan sampai RPJMDes desa, RPJMDes kabupaten kita bertabrakan. Jadi harus selaras dan seimbang. Alhamdulillah kalau Tani Mulia penyusunan RPJMDes itu kebetulan kalau Pak Kades ya, sudah 3 periode. Kemarin kita sudah menyelesaikan di bulan Maret. Di bulan Maret kita sudah mereskan RPJMDes untuk 6 tahun ke depan dengan visi misi Pak Kades itu amanat aman, maju dan taat. Nah, itulah beberapa program yang memang dikembangkan oleh beliau yang dirangkum dalam RPJMDes ya. Ada 5, 1 untuk pemerintahan, 2 pembangunan. Mau itu banyaknya infrastruktur, baik infrastruktur itu bukan jalan saja, tapi bagi pembangunan posyandu, pembangunan kantor RW, infrastruktur yang lain-lain yang memang dibangun oleh pemerintah ataupun oleh pihak ketiga yang memang bekerja sama dengan desa, yang intinya tidak
mengikat dengan pihak yang tidak mengikat. Ketiganya, kita ada program pembinaan masyarakat desa. Keempatnya ada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kelimanya kita dalam penanggulangan kebencanaan. Itu 5 program yang memang kita jalankan dalam RPJMDes sesuai dengan visi misi dari seorang kepala desa untuk 6 tahun ke depan. RPJMDes itu tiap tahun diuraikan ke dalam RKPDes, rencana kerja pemerintah desa per 1 tahun, yang direview diambil dari RPJMDes yang per 6 tahun itu. Sudah beres dari RKPDes, baru desa merujuk ke RAPBDes, rancangan anggaran pendapatan desa. Selanjutnya ke APBDes, anggaran belanja desa. Itu mungkin yang berapa tahapan yang dari pembuatan RPJMDes, susunan awal dalam perumusan RPJMDes di Desa Tani Mulia. Karena dasar pemerintahan desa itu harus ada rencana RPJMDes itu, jadi rencana program jangka menengah desa. Setiap desa pasti diharuskan mempunyai RPJMDes karena sebagai acuan kerja dari seorang kepala desa yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan RPJMDes. Itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah tentang alur dari RPJMDes. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Tani Mulia? Dalam pembuatan RPJMDes itu dibikin ada yang disebut dengan tim 11 ya. Tim 11 itu terdiri dari unsur pemerintah desa, yang itu ketuanya adalah sekretaris desa, ada LPMD, ada BPD, ada PKK, ada Karang Taruna, Posyandu, RT RW. Itu semua masuk ke dalam tim 11 yang untuk merumuskan program jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMDes itu yang terlibat di dalam sana, ataupun ada kita bantuan pihak pendamping disebut dengan PD, pendamping desa, yang ikut membantu desa dalam penyusunan RPJMDes. Pembangunan apa saja yang ada di dalam RPJMDes untuk membangun perekonomian di Desa Tani Mulia? RPJMDes itu meliputi dari sektor pembangunan bidang sosial, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, terus bidang ekonomi juga ada, sarana prasarana masyarakat juga kita masukkan ke dalam program RPJMDes. Terutama kalau masyarakat sekarang intinya larinya ke infrastruktur yang emang notabene kebutuhan adalah untuk menunjang perekonomian di masyarakat. Contoh kecil mungkin jalan, saluran. Kalau itu sudah banyak yang desa fokuskan sekarang itu dalam pembenahan kebutuhan air bersih, yaitu maksudnya karena salah satu penunjang infrastruktur untuk roda perekonomian masyarakat desa ya lebih kecondong pembangunan di dalam pemberdayaan. Apa potensi desa di Desa Tani Mulia? Di Tani Mulia sendiri, potensi desa itu karena dulunya Tani Mulia itu adalah sektor pertanian ya. Dari 94-95 daerah Tani Mulia sudah berubah drastis menjadi perumahan. Jadi kalau potensi di Tani Mulia itu sekarang sudah berubah ke bidang jasa dan industri, karena Desa Tani Mulia sendiri sudah masuk ke dalam desa mandiri secara nasional. Jadi seperti inilah BUMDes kita bergerak di bidang jasa untuk printing, pasar desa, kios desa, karena potensi wilayah di Desa Tani Mulia itu larinya ke jasa dan industri gitu.
Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu meningkatkan produksi industri untuk produk-produk unggulan di Desa Tani Mulia. Weakness, adanya produk-produk yang rusak dan tidak bisa dijual. Opportunity, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan membuka peluang untuk masyarakat desa untuk membuka UMKM. Threats-nya yaitu banyak pesaing-pesaing yang masuk dalam industri sepatu ataupun printing. Rantai nilai produk unggulan di Desa Tani Mulia. Produk unggulan di Desa Tani Mulia yaitu ada printing dan kampung sepatu. Printing sudah menjadi tren atau sudah terkenal di Desa Tani Mulia, sedangkan kampung sepatu itu belum karena sarana dan prasarananya belum lengkap. Penjualan dan pemasaran. Pemasaran untuk produk printing sudah mulai luas, bahkan produk printing itu sudah ada yang menitipkan seperti desa-desa yang dekat di sekitar Desa Tani Mulia sudah menitipkan jasa printing. Pemasaran untuk kampung sepatu belum terlalu luas karena sarana dan prasarananya belum lengkap. Untuk transportasi, penyewaan kendaraan untuk memasarkan atau bisa juga memesan barangnya lewat online seperti transportasi online-nya seperti Gojek atau Grab. Akomodasinya sarana dan prasarana untuk menunjang produk-produk unggulan tersebut. Makanannya, membuat produk makanan yang akan dipasarkan secara online. Atau BUMDes Desa Tani Mulia akan membuat BUMDesmart sendiri untuk memasarkan atau membuat GoFood atau GrabFood-nya Tani Mulia sendiri. Presentasi daya tariknya untuk printing seperti baligo, spanduk, dan stiker, sepatu untuk anak muda, makanan mudah untuk didapatkan seperti menjualkannya di lewat online. Mengidentifikasi area upgrading. Hambatan yang ada di Desa Tani Mulia yaitu kurangnya pemasaran untuk lebih luas, sarana dan prasarana yang belum lengkap. Yang harus diubah yaitu melakukan pemasaran dengan lebih baik lagi, seperti melakukan pemasaran secara online atau melakukan pemasaran atau promosi ke berbagai tempat seperti desa-desa lain ataupun di kota-kota. Kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan meminta bantuan seperti ke warga atau Karang Taruna. Menurut saya, apabila saya menjadi fasilitator di Desa Tani Mulia, saya akan menjadi fasilitator yang akan melakukan pengkajian keadaan desa. Karena di sana saya dapat mempelajari bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat dan bagaimana masalah-masalah atau kendala yang dihadapi masyarakat, sehingga nanti pada saat melakukan musyawarah desa, saya akan menjadi sebagai perwakilan masyarakat desa tersebut untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sehingga pihak pemerintah desa mengetahui permasalahan yang ada pada masyarakatnya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Desa Tani Mulia merupakan desa yang mandiri. Desa ini berubah menjadi perumahan atau pemukiman sejak tahun 1994 atau 1995-an. Penyusunan RPJMDes-nya pun sesuai dengan Permendagri. Desa Tani Mulia ini terbuka untuk anggaran desa kepada masyarakatnya. Untuk produk unggulan desa di Tani Mulia yaitu jasa dan industri. Produk yang sudah unggul atau yang sudah terkenal di Desa Tani Mulia yaitu printing. Bahkan desa-desa lain yang berada di sekitar Desa Tani Mulia menitipkan jasa pembuatan printing kepada Desa Tani Mulia. Di Desa Tani Mulia juga mempunyai produk unggulan lainnya seperti kampung sepatu yang dimana produk ini baru setengah jalan karena sarana dan prasarananya masih dibangun. Untuk BUMDes Tani Mulia sendiri menampung UMKM yang ada di Desa Tani Mulia sendiri.
BUMDes Tani Mulia akan membuat yang disebut sebagai BUMDesMart, yang dimana pemasarannya akan dilakukan secara online atau bisa disebut sebagai GoFood-nya Tani Mulia sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.